sakit? Yang nggak masuk hari ini, yang sakit semoga diberi kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya, boleh silakan. Ayo disiapkan dulu. Pembelajarannya matematika ya. Sebelum pelajaran matematika, Bapak hari ini akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk apa kalian membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini? Agar yang pertama, untuk supaya kelas ini menjadi baik. Selain menjadi baik, nanti semuanya insya Allah kalau ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nanti kalian bisa menjadi bersikap atau mempunyai budaya positif agar kelas ini menjadi baik dan pelajarannya juga menjadi lancar dan kalian memiliki sikap budaya positif. Nah, bagaimana kalian membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini bukan Bapak yang membuat, tapi kalian. Kalian ingin apa untuk supaya kelas ini menjadi baik? Kalian nantinya bisa ditulis, Bapak kasih nantinya sticky note. Kalian tulis di sticky note ini. Di sticky note ini nanti Bapak kasih terkelompok. Kalian nanti tulis namanya, ya, nama kalian nanti ditulis. Kalian ingin apa? Ingin keyakinan kelas itu kalian ingin apa? Kalian ditulis di sini. Ya, Bapak nanti kasih ke kalian satu-satu. Nanti setelah itu, setelah kalian tulis di sticky note, nanti Bapak ingin tahu apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian ingin kesepakati dari kesepakatan kelas ini. Nanti setelah itu kesepakatan kelas ini pasti ada konsekuensinya. Kalau melanggar bagaimana konsekuensinya ya? Agar nantinya yang melanggar dari kesepakatan kelas nanti tidak akan melanggar lagi. Itu tujuannya adanya konsekuensi. Ya, nanti Bapak di sini dikasih beberapa. Ya, nanti satu tulis. Ya, ambil satu-satu. Ini yang mana ini yang warna pink.
Ya, nanti kalian tulis kesepakatannya. Pinginnya kalian supaya kelas ini menjadi baik. Kalian pinginnya kesepakatannya apa? Kalian ditulis. Terserah kalian pingin tulis apa, ya. Nah, sini tulis kesepakatannya, ditulis. Ada yang pingin kuning silahkan kuning. Satu-satu kasih satu-satu. Bagi satu-satu. Kalian tulis namanya, pinginnya seperti silakan. Dari mana? Ya, diambil. Kesepakatan kelasnya yang pingin kuning silakan kuning. Ya, yang pingin hijau silakan. Ya, yo, ditulis sekarang. Kesepakatannya kelas pinginnya apa? Contoh. Supaya kelas ini menjadi baik, saya Pak, ini kesepakatan kelas ini harus disiplin dalam waktu. Boleh disiplin dalam waktu. Nanti konsekuensinya bagaimana, nanti kita kesepakatan bersama. Ya, ditulis namanya dulu. Nanti sebelum ditempel di depan, nanti Bapak ingin tahu kesepakatan kelas secara kalian berbicara. Ya. Yuk, Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk menulis kesepakatan kelas. Contoh, ditulis nanti di sini. Ditulis nanti. Ini kan yang ini yang pekat, ini untuk yang ditempel. Nah, di atasnya ditulis nama kalian. Umpama namanya Viko, tulis itu. Nah, tulis itu. Ya. Nah, nanti di bawahnya ini pinginnya kalian ingin kesepakatan kelasnya bagaimana supaya kelas ini menjadi baik. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Ya, semuanya lagi harus mendengarkan guru waktu menerangkan, boleh terserah kalian. Yang membuat kesepakatan ini kalian sendiri. Yuk, mulai dari sekarang kalian ditulis pinginnya apa, kalian tuangkan di situ. Kalian ditulis. Ayo Ramadan ditulis. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah kalian, bebas. Pinginnya berapa yang ingin kalian utarakan. Jelas kan? Ya, nanti kalian sebelum menempel di atas di papan ini, di papan lembaran ini, kalian nanti Bapak ingin tahu per kelompok siapa yang ingin membaca kesepakatan kelasnya yang kalian buat. Per kelompok nanti ada yang 2 orang boleh, 1 orang untuk membaca. Ya, biar tahu nanti apa konsekuensinya, agar kalau umpamanya melanggar bagaimana kita melakukan konsekuensinya, apakah nanti bagaimana kita kesepakati bersama. Siap? Ya, siapa dari kelompok mana dulu yang mau membaca kesepakatan kelasnya? Kelompoknya Ara dulu, ya Ara dulu. Berdiri yang membaca. Ya, apa kesepakatan kelas yang ingin dimunculkan oleh kelompoknya Ara? Ya, dibaca langsung. Ya, namanya siapa, kesepakatannya kelasnya apa, konsekuensinya kita rembuk bersama. Ya, yuk. Nama saya Siti Maratus Soleha. Keyakinan kelas saya ketika masuk ke kelas baju harus rapi. Nah, kalau baju harus rapi, kesepakatan kelas yang diambil oleh temannya, kalau masuk di dalam kelas bajunya harus rapi. Nah, konsekuensinya kalau melanggar bagaimana kita kesepakati bersama. Kalau tidak rapi, bagaimana kalau supaya temannya kalian datang ke dalam kelas tapi bajunya tidak rapi, apa konsekuensinya kalau melanggar aturan itu, kesepakatan itu, apa konsekuensinya? Bisa disuruh keluar untuk merapikan dulu pakaiannya. Itu kita sepakat ya. Kalau yang melanggar umpamanya yang melanggar itu temannya yang tidak rapi masuk ke kelas, konsekuensinya harus dirapikan di luar kelas dulu. Sepakat? Sepakat. Ya, yang lagi siapa mau membacakan kesepakatan lagi? Ya. Namanya siapa? Nama saya Lailatul Qadariah. Keyakinan kelas saya
Ketika guru masuk kelas, kelas harus bersih. Katanya Ila, kalau kesepakatan kelasnya Ila, kalau guru masuk, semua kelasnya harus bersih. Sepakat? Sepakat ya? Kalau masuk kelas, semuanya kelasnya harus bersih. Kalau melanggar, apa konsekuensinya? Kalau melanggar dari kesepakatan tadi yang dibaca Ila? Apa yang konsekuensinya? Apa? Semuanya apakah yang piket aja yang membersihkan, apa semuanya yang bertugas ini yang membersihkan? Apa konsekuensinya kalau kelas ini waktu masuk tidak bersih? Apa konsekuensinya? Apa? Supaya tidak mengulangi lagi, harus ada konsekuensinya. Piket setiap hari harus, yang piket itu yang bertanggung jawab karena sudah ada jadwal piket. Jadi disepakati yang melanggar dari kesepakatan kelas yang dibaca oleh Ila, yang piket, yang jadwal piket hari itu yang membersihkan, karena itu tanggung jawab dari piket hari itu. Lagi siapa yang membaca? Fahmi, kelompoknya Fahmi, kesepakatan kelasnya yang membaca. Coba pilih. Namanya siapa? Kesepakatan kelasnya apa? Saya Muhammad Emil Mariza. Kesepakatan kelas saya harus membuang sampah pada tempatnya. Kelompoknya Fahmi, perwakilan Fahmi, kesepakatan kelasnya harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau melanggar bagaimana konsekuensinya? Kita sepakati harus disapu. Siapa yang menyapu? Yang membuang sampah sembarangan. Kita sepakat ya. Yang melanggar kesepakatan kelas yang dibaca oleh Fahmi, membuang sampah pada tempatnya, yaitu harus yang melanggar itu yang membuang sampahnya. Ya apa? Ya tidak mengulangi lagi. Ada lagi kelompoknya Rio. Siapa yang membacakan kesepakatan kelasnya? Rio, apa? Daniel, baca sama Rio apa? Nama? Katanya kelompoknya ini, katanya Daniel, kesepakatan kelasnya kalau masuk kelas semuanya harus rapi, tidak ada baju yang keluar. Apa konsekuensinya? Kita kesepakati harus keluar, merapikan bajunya dulu baru kita masuk. Sepakat? Ya, kalau tidak rapi masuk kelas harus rapikan dulu di luar baru kelas. Ya, Imelda silakan. Keyakinan kelas saya menolong sesama teman yang membutuhkan. Imelda dan kelompoknya Imelda yang mewakili Imelda memberi kesepakatan kelas keyakinan kelas sesama teman harus tolong. Katanya bagaimana Imelda umpamanya tidak mempunyai bolpen? Keyakinan kelas saya menolong sesama teman yang membutuhkan. Kesepakatan kelasnya dari kelompoknya Imelda saling tolong menolong antar teman. Contohnya apa? Umpamanya temannya tidak membawa bolpen, lupa membawa bolpen, harus saling berbagi. Ya, itu kesepakatan kelas dari Imelda. Dari Siva, kelompoknya Siva, kesepakatan kelasnya apa? Dibaca Siva. Nama saya supaya Apa? harus menjaga kebersihan kelas. Harus menjaga kebersihan kelas. Jadi seperti tadi temannya, sebelum pelajaran dimulai, kelasnya tadi kelasnya harus bersih. Kalau tidak bersih bagaimana konsekuensinya? Harus apa konsekuensinya kalau melanggar? Dari kesepakatan kelas dari siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Piket kan? Berarti yang menyapu nantinya yang membersihkan siapa?
yang piket itu ya kesepakatannya, yang tidak nantinya kalau masuk kelas tetap kotor kan ada kesepakatan kelas itu melanggar, berarti piket kelasnya itu yang bertanggung jawab. Sekarang murid, kesepakatan kelasnya apa? Nama saya Rizky Tanuri Abdullah. Keyakinan saya meminta izin kalau mau keluar. Kesepakatan kelasnya Nuril yang pertama katanya Nuril meminta izin kalau keluar kelas. Kalau keluar kelas mau apa, membeli apa, buku, harus meminta izin terlebih dahulu. Itu kesepakatan kelas dari kelompok lainnya sudah disepakati kelas ini. Nanti kalau sudah ada kesepakatan kelas, harus semuanya kelas ini harus kondusif dan berjalan dengan baik. Biarkan semuanya harus memiliki budaya positif. Konsekuensinya sudah kalian tahu. Apabila nantinya kalian melanggar, nanti sudah tahu konsekuensinya. Per kelompok nanti bergantian kalian menempel ke di papan ini untuk menempel di sini. Kelompok Daniel dulu bisa ditempel di sini. Tempel dulu. Barengan nggak apa-apa, berbarengan. Tempel, ayo. Tempel di sini berurutan. Berurutan. Ayo, ya di sini ya. Nah, di sini tempel. Ayo gantian. Tuh dari kelompoknya Daniel di atas. Terus kelompoknya Rahmi di bawahnya. Gantian tempelnya. Nah. Terus kelompoknya Imelda di bawahnya lagi. Tempel di bawahnya. Nah. Lanjut di kelompoknya Siva, murid ditempel berdasarkan kelasnya. Nah, tempel di bawahnya. Terus lanjut. Sesudahnya kelompoknya Ila. Terus ambil. Ditempel. Tempel. Ayo ditempel. Sudah ditempel semua? Nah, kalian sudah memiliki kesepakatan kelas. Berarti kalian sudah menyepakati ini. Kalau ada konsekuensinya berarti kalian sudah tahu, ya. Nah, berarti nantinya tidak ada, Bapak harap tidak ada yang menang. Nah, atau kalau ada yang menang, berarti kalian sudah tahu konsekuensinya bagaimana. Ya. Ya. Demikian dari kesepakatan hari ini. Bapak harap semuanya harus mengerti dari kesepakatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak memberikan apa namanya, melihat kalian apakah kalian sudah siap untuk belajar, apakah kalian sudah fokus belajar. Bapak mempunyai apa namanya itu, quiz atau namanya apa namanya pemfokusan kalian, apakah fokus apa enggak. Di sini ada namanya tepuk 1 sampai tepuk 5. Sudah tahu tepuk 1 bagaimana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, bagus, berarti kalian sudah kok. Satu kali lagi. 3 kali tepuk 5. Terus lagi, satu kali lagi. 3 kali tepuk 5. Nah, berarti kalian sudah kompak, kalian sudah fokus. Sekarang kalian dibuka buku temanya, di mana tema hari ini yaitu tentang tema 13, tema 1. Buka semuanya. Insyaallah yang dibuka semuanya temanya. Di halaman tema 1, tema 3 pembelajaran 1 di halaman berapa? Nah, sudah? Halaman 1. Halaman 1. Ada dua paragraf. Oh ya. Ini sudah jam 8, berarti kalian cara telat 10. Kenapa arah telat? Nanti setelah ini setelah istirahat Bapak ya. Apa namanya? Ke Bapak apa ya? Istirahat ya. Tema 3 tema 1 pembelajaran 1. Di situ ada paragraf yang dimana kalian harus baca dulu paragraf itu. Nantinya Bapak setelah itu ada sebuah apa namanya pertanyaan yang kalian harus kerjakan. Ya, dimulai dari sekarang, dibaca dulu paragrafnya. Yo, dibaca dulu paragrafnya. Tadi Sarah telat berapa menit? 10 menit. 10 menit. Tidak tahu arah ke sini Bapak panggil kenapa? Ya, Pak, saya sudah tahu karena saya terlambat ke sekolah, hampir 10 menit terlambat. Jadi 10 menit arah sudah tahu. Kalau arah itu sudah terlambatnya 10 menit. Arah kan dulu sebelumnya arah kan belum pernah telat. Ya, kenapa arah sekarang ini kok bisa telat? Karena saya jalan kaki ke sekolah, Pak. Karena sepeda saya lagi rusak di rumah. Saya dengan sekolah saya agak jauh. Tadi saya sampai lari-lari, tapi juga masih terlambat. Jadi alasannya arah telat karena rumahnya arah jauh. Kan biasanya arah sepedaan ya. Tadi kenapa arah tidak sepedaan? Karena mungkin kenapa tidak sepedaan dipakai atau bagaimana? Sepedanya dipakai dua atau apa ya? Dipakai. Jadi arah tadi telat. Jadi rumahnya arah jauh ya. Kesininya tidak pakai sepeda. Jadinya arah telat. Biasanya arah Bapak kaget. Biasanya arah itu tidak telat. Kenapa sekarang telat? Jadi alasannya arah telat itu karena tidak pakai sepeda, sepedanya dipakai ya. Juga rumahnya agak jauh ya. Tapi arah sudah tahu kan ya. Apa kalau arah itu telat itu bagaimana tidak
keyakinan kelasnya Ara kan sudah tahu itu tidak termasuk keyakinan kelas ya, sudah tahu waktu itu sudah Bapak memberikan keyakinan kelas kepada kelas 5, salah satunya itu tidak boleh telat sekolah ya, tidak Ara sudah tahu. Nah, bagaimana cara solusinya supaya nantinya tidak telat lagi, tepat waktu, bagaimana? Solusinya saya minta hantar ke kakak saya atau ke orang tua saya. Apabila kakak saya atau orang tua saya tidak bisa menghantar atau ada kepentingan, seharusnya saya ikut teman saya yang sedang menggunakan sepeda. Biasanya Ara di sini itu ada teman yang dekat rumah ini. Ada siapa? Hamdan. Nanti umpamanya ya, umpamanya tidak ada sepeda dipakai orang tuanya ya, bisa Ara nanti ke sekolah bisa sama temannya ya, supaya tidak terlambat lagi ya. Nanti semuanya solusinya sudah tahu Ara, bagaimana solusinya untuk kesalahan Ara agar tidak terlambat lagi sudah paham. Bapak di sini memanggil Ara bukan menghukum Ara ya, intinya tidak menghukum Ara, tapi Bapak memberi nasihat ke Ara, memberi solusi ke Ara supaya nantinya Ara tidak telat lagi dan juga untuk kebaikan Ara ya. Di situ jadi Bapak minta tolong kepada Ara, sumpamanya nantinya telat atau bagaimana bisa Ara solusinya bisa nebeng sama temannya ya, bisa ikut siapa yang minta antar ke kakaknya ya, supaya tidak nanti jangan diulangi lagi ya Ara, jangan diulangi lagi, nanti mulai besok atau seterusnya Ara harus tidak terlambat ya. Jadi Ara sudah tahu kesalahan Ara dan Ara bisa memperbaiki diri lagi ya, lebih baik lagi ya. Silakan Ara melanjutkan dia. Yang kami hormati guru-guru UPTD SDN 43. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir di dalam rangka acara pengimbasan calon guru penggerak angkatan 9. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan kita selalu diberi syafaat oleh beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti terlebih dahulu, saya akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi, 4. Penutup, dan terakhir kesimpulan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan oleh Kepala UPTD SDN 43. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati para bapak dan ibu guru sekolah kelas 3,
Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa penyakit. Selawat dan salam tetap kami curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada hari ini telah mendapatkan syafaat. Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan pada hari ini yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak Rizky Septian-Wijaya yang telah memberikan stimulus atau rangsangan pada kita semua untuk bergerak lebih maju lagi, lebih kedepannya lebih baik lagi dari depan ini. Pak Rizky ini merupakan motivasi bagi kita guru-guru yang lain untuk bisa mengoptimalkan perannya di pendidikan ini untuk anak didik kita yang lebih baik lagi dari segi prestasi maupun dari laku kami. Di sini dengan adanya guru penggerak ini nanti tentunya akan melahirkan suatu komunitas belajar yang nantinya saya berharap penuh pada Bapak Rizky ini untuk lebih menggerakkan lagi guru-guru yang ada di sini untuk ke arah yang lebih baik lagi. Dengan terbentuknya komunitas belajar, itu akan tentunya mempermudah bagi kita untuk menyelesaikan hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Dengan adanya pemaparan hari ini, saya berharap selain memberikan motivasi juga memberikan tambahan ilmu bagi guru-guru yang lain. Dan yang lebih penting lagi, saya berharap ada guru-guru penggerak lagi di fase 3 ini setelah Pak Rizky. Nanti dimohon bantuannya untuk Pak Rizky untuk mampu menggerakkan teman-teman kita ini. Saya berharap mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan yang kita harapkan dan dapat memberikan energi yang positif bagi kita semua. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah PJJ kelas 3. Yang kedua, sambutan sekaligus pemaparan materi tentang aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9 pada Bapak Rizky Septian-Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 43 dan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 43, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini yang menjelang siang kita dapat berkumpul dengan muajahah bertatap dalam rangka aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabat, keluarga dan pengikutnya. Semoga kelak kita sekalian diberi syafaat oleh beliau di akhirat kelak ini. Nah, sebelum saya memaparkan aksi nyata ini, saya akan memperkenalkan di sini yaitu fasilitator dari angkatan 9 di kelas saya, yaitu yang pertama fasilitator yang bernama Siti Serah Endah, dan saya sendiri di sini adalah calon guru penggerak angkatan 9, dan yang di sini adalah pengajar praktik yaitu Bu Maulidia. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang penerapan pengalaman budaya positif.
Nah, di slide kedua ini yaitu yang pertama tentang konsep inti budaya positif ini. Konsep inti budaya positif ini ada 8 macam. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Di sini di 8 konsep inti budaya positif ini ada pemaparan tentang pengertian dan bagaimana contohnya. Di situ ada di slide berikutnya, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang waktu kemarin yang sudah guru pernah belajar tentang kurikulum merdeka sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran untuk kebutuhan muridnya. Bagaimana muridnya itu mendapatkan kebutuhan, setiap murid kan berbeda-beda. Ada yang belajarnya menggunakan auditori atau video dan sebagainya. Juga ada yang murid yang membutuhkan pembelajaran dengan diterangkan oleh guru dan lain sebagainya. Itu dirancang dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga pada peserta didik kalau ada pembelajaran berdiferensiasi ini, para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologinya modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah terkenal untuk pembelajaran merdeka ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernarratif dan mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita bisa temui pada kurikulum merdeka ini. Dan selanjutnya kita membahas tentang disiplin positif di slide keempat. Nah, disiplin positif ini digabung atau dipusat menjadi beberapa kata. Disiplin ini sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan yang dikatakan disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi tanpa reward, tanpa diberi hadiah dan ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini menumbuhkan pada siswa tentang kesadaran diri dan tanggung jawab. Tanpa kita embel-embel imbalan atau ancaman atau hukuman, murid kita sadar sendiri apa tanggung jawab bagi murid dan lain sebagainya, supaya disiplin positif ini tumbuh pada diri murid kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memperilakukan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu kita samakan dengan nilai yang disepakati bersama antara guru dengan murid, yang kita istilahkan kita namanya keyakinan kelas. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai dari kebajikan institusi atau organisasi yang menurut profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan
bernalar kritis. Itu merupakan nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Sedangkan di tengah ini nilai kebajikan menurut Ibo Prematiar atau program PYP, yang dimana nilai kebajikan ini terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu termasuk dari nilai kebajikan PYP atau Ibu Primary Hias Program. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan yang kita masukkan ke keterampilan hidup atau life skill, kalau bahasa Inggrisnya life skill. Adapun beberapa macam nilai kebajikan dari life skill ini yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif di dalam kelas, tidak merendahkan orang lain, murid maupun gurunya juga seperti itu, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan dari 3 nilai konstitusi atau organisasi itu. Yang ketujuh, di slide yang ketujuh kita bahas tentang di slide ke-6 kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia kita harus membutuhkan suatu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini diartikan yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan apa saja yang mendasarkan dari kebutuhan dasar manusia ada di slide nomor 7. Saya bahas di slide nomor 7 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa terima, 3. Penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar ini kita contohkan dari bertahan hidup seperti apa? Contohnya yaitu tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia terhadap bertahan hidup. Dan yang contoh dari kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa terima, itu yaitu rasa diterima di masyarakat dan lain sebagainya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Di penguasaan ini 5 kebutuhan dasarnya ada contohnya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu termasuk dari penguasaan. Yang keempat tentang kebebasan. Contoh dari kebebasan dari kebutuhan dasar manusia ini antara lain yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya mau kemana, apa cita-citanya seperti apa, itu masuk kebebasan untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Sedangkan dari kesenangan, kebutuhan dasar manusia dari kesenangan contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa menerima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu termasuk juga 5 kebutuhan manusia itu ini masuk di disiplin positif. Yang ke-8, di hal yang 8 ini tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi perilaku manusia yang termasuk motivasi ekstrinsik ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga itu termasuk motivasi perilaku manusia ke intrinsik. Sedangkan perilaku manusia di motivasi intrinsik itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Jadi motivasi intrinsik itu yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu termasuk intrinsik, motivasi perilaku manusia yang intrinsik. Lanjut di slide yang ke-9. Nah, di situ di motivasi kebutuhan manusia ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada di sini perbedaan antara hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Ini di 3 subpokok ini di situ ada perbedaannya. Kalau hukuman ini tidak terencana atau secara tiba-tiba, itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu merupakan hukuman secara tiba-tiba. Yang hukuman ini bersifat satu arah, tidak berubah arah, tapi satu arah, yang merupakan tadi secara tidak terencana. Sedangkan yang kelima berupa hukuman fisik atau fisikis, itu termasuk hukuman. Sedangkan yang dikatakan konsekuensi, perbedaannya kalau konsekuensi ini terencana atau kita bisa dikatakan disepakati sesuai peraturan. Sedangkan juga murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid-murid, itu adalah konsekuensinya. Dan sedangkan restitusi ini perbedaan dari hukuman konsekuensi, yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu memberi tanggung jawab sendiri dan solusinya bagaimana, itu di restitusi. Sedangkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu termasuk dari restitusi. Dan slide selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang dimana kita bisa mengetahui apakah kita ini sebagai guru sudah termasuk tentang penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai murid sebagai teman, atau kita sebagai murid sebagai pemantau, atau kita sebagai guru ke murid sebagai manajer. Kita pasti tahu apakah kita termasuk menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang paling positif yang harus kita miliki, yaitu kita harus sebagai manajer. Jadi kita tidak boleh menghukum, kita juga tidak membuat murid merasa bersalah, juga kita sebagai guru tidak terlalu ke murid tidak sebagai teman atau juga sebagai pemantau, kita harus sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai guru, sebagai manajer, murid kita tertanam rasa tanggung jawab dan juga kemandirian juga tercapai pada murid itu. Dilanjutkan. Nah, keyakinan kelas di kelas kita, di sekolah kita, harusnya juga kita harus membuat namanya di dalam kelas namanya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Ada yang tahu apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa keyakinan kelas itu atau peraturan kelas itu, apa perbedaannya? Lebih baik mana antara keyakinan kelas daripada apakah keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita harus tanamkan kepada murid-murid kita? Ada yang bisa? Apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, Ibu Iin. Keyakinan kelas itu melibatkan murid. Kalau peraturan kelas hanya guru saja. Saya kira bagusan keyakinan kelas menurut saya. Ya, jadi katanya mungkin lebih baik kita melakukan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Benar, karena kalau peraturan kelas kita hanya melibatkan satu pihak, hanya guru yang membuat peraturan, sedangkan yang melaksanakan adalah murid. Sedangkan keyakinan kelas ini kita berkolaborasi antara guru dan murid untuk disepakati. Jadi apabila kita memiliki keyakinan kelas di dalam kelas, kita bisa menyepakati antara guru dan murid. Juga kita harus memberikan konsekuensinya bagaimana kalau
ada murid yang melanggar dari keyakinan kelas itu. Jadinya dari murid itu kita bisa tertanam rasa terbiasa untuk disiplin positif, dan tertanam dari disiplin positif itu contohnya yaitu kalau seumpamanya ada murid yang kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tahu bagaimana konsekuensi yang dimiliki oleh murid yang tadi telat seperti itu. Sudah tahu, jadinya dari murid memiliki kesadaran diri bagaimana mencari solusinya dan bertanggung jawab atas pelanggarannya. Itu adalah keyakinan kelas. Lanjut. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini kita buat harus bersifat abstrak, harus terbuka terhadap murid. Jadi bukan guru yang membuat aturan atau kesepakatan, tapi murid juga dilibatkan dalam tersebut. Jadi harus bersifat terbuka dari murid. Yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataannya berupa kebijakan yang positif, tidak ada kebijakan yang negatif. Biasanya di keyakinan kelas ini tidak ada kata tidak di depannya. Itu karena kata tidak itu merupakan kalimat yang negatif. Biasanya seperti itu. Dibuat dalam pernyataan positif. Contoh, kalau pernyataan positif, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh telat, harus disiplin waktu dan lain sebagainya. Jadi harus pernyataannya positif. Tidak ada kata-kata tidak di depannya. Sedikit saja agar mudah diingat, jadinya kalimatnya tidak terlalu panjang, harus sedikit yang mudah diingat oleh murid. Jadi itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Oh, kalau kondisi sekolahnya bagaimana, semuanya banyak yang telat, kita buat kesepakatannya bagaimana. Kalau lingkungannya kotor, bisa kita buat kesepakatan keyakinan kelas bagaimana. Jadi di setiap diri anak itu tertanam rasa tanggung jawab di situ dan juga kemandirian kalau ada keyakinan kelas ini. Yang keenam yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bukan hanya murid atau guru saja, juga bisa melibatkan ke warga kelas sekitarnya. Untuk pembentukan kelas ini bisa ibu bapak guru bisa membuat di kelasnya berupa seperti gambar di situ, berupa background itu nanti ditempelkan apa namanya di situ, penempelannya namanya sticky note. Sticky note ini nanti ditulis apa yang diinginkan sama murid untuk supaya kelas ini berjalan dengan baik dan tidak terjadinya pelanggaran. Di situ dibuat keyakinan kelas. Itu manfaatnya adanya keyakinan kelas. Yang lanjutnya di slide berikutnya, di atas, di bawahnya. Nah, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah permasalahan. Sebenarnya ini adalah sebuah permasalahan yang harus guru laksanakan, bagaimana caranya supaya murid itu tidak menerima hukuman ataupun yang lainnya yang tadi diterima kontrol guru ini. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog antara guru dan murid yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ini tidak ada namanya penghukuman atau murid tidak merasa bersalah. Semua guru seharusnya harus menjadi guru yang dimana kontrol guru itu menjadi seorang manajer. Di tahap segitiga restitusi itu ada 3 aspek, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Itu 3 aspek dari segitiga restitusi. Selanjutnya slide ke-14. Nah, langkah segitiga restitusi itu ada 3 aspek, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang dikatakan menstabilkan identitas ini bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan validasi tindakan yang salah itu adalah konsep langkah kedua, adalah kita harus memahami kebutuhan
dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Slide berikutnya. Nah, saya sudah membuat suatu aksi nyata di 1.4 tentang segitiga restitusi pada siswa, di mana penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu bisa dilihat di link YouTube yang sudah saya buat tentang aksi nyata itu, di mana di YouTube itu di dalamnya saya membuat 2 kasus. Yang pertama yaitu seorang murid di dalam kelas ketiduran, tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana saya sikapnya sebagai guru untuk menyadarkan murid itu dengan cara saya ini sebagai manajer. Itu kasus 1. Untuk yang kasus 2 saya membuat yaitu ada seorang murid yang telat masuk sekolah. Di situ saya juga memberikan restitusi kepada murid saya agar murid saya ini bertanggung jawab atau mencari solusinya agar tidak melakukan pelanggaran seperti itu lagi. Itu adalah di YouTube yang saya sudah membuat aksi nyata. Nah, di situ di slide berikutnya, dari pemaparan yang saya telah dari depan sampai belakang, yang dapat saya simpulkan yaitu dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah kesimpulan yang telah saya sampaikan dari materi aksi nyata itu. Terima kasih banyak. Selanjutnya terima kasih sebanyak. Saya sebagai calon guru penggerak, salam untuk guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak. Cukup nih. Jadikan setting. Terima kasih atas kajian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rizky Septian Hidayat sebagai guru penggerak CGP Angkatan 9. Semoga ilmu dan paparannya kepada kita semua dapat bermanfaat dan bisa membuat kita lebih baik. Guru-guru Praja 3 akan tergerak semua oleh Bapak Rizky. Untuk acara ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.